Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di room Zoom ini untuk pengambilan video presentasi mengenai pembuahan tunggal pada gimnospermae. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Fitria, yang kedua saya sendiri yaitu Nur Fatin Fadila, yang ketiga Andi Tendri Ampa Nur Fitria Papada, selanjutnya ada Muhammad Fauzan, Nur Wahyuni Alia, Andi Nur Zahratul Jannah, Biza Puspita, Fauzia Eka Rahaini Putri, Anissa Lutfia, dan Rina Fuji Astuti. Untuk materi pertama mengenai pengertian pembuahan tunggal secara umum akan dibawakan oleh Saudari Gisa Puspita, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pengertian pembuahan tunggal yaitu pembuahan tunggal merupakan jenis pembuahan pada gimnospermae di mana hanya terjadi satu kali pembuahan yaitu sel telur yang dibuahi oleh inti sperma. Selanjutnya yaitu proses pembuahan tunggal pada gimnospermae. Adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai proses pembuahan tunggal pada gimnospermae akan dibacakan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi mengenai proses pembentukan inti generatif jantan yang akan dibawakan oleh Andi Nur Zahratul Jannah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, proses pertama yaitu proses pembentukan inti generatif jantan. Di sini dapat terlihat adanya strobilus jantan, di mana jika diperbesar maka akan terlihat sel induk mikrospora yang bersifat diploid. Kemudian, sel induk mikrospora yang bersifat diploid ini akan mengalami pembelahan meiosis menghasilkan mikrospora yang bersifat haploid. Mikrospora ini adalah tahap awal dari serbuk sari atau struktur moda dari serbuk sari. Kemudian mikrospora yang bersifat haploid ini akan membentuk gamet jantan atau biasa disebut dengan polen, juga biasa disebut dengan serbuk sari, di mana serbuk sari ini merupakan alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai proses pembentukan inti generatif betina akan dibawakan oleh Andi Tendri Ampa Nur Fitria Papada. Dipersilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu mengenai proses pembentukan inti generatif betina. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar itu merupakan strobilus betina. Nah, di mana strobilus betina itu apabila kita perbesar akan muncul seperti sporofit. Nah, sporofit ini di dalamnya terdapat sel induk megaspora yang bersifat diploid, di mana pada tahapan selanjutnya sel induk megaspora ini akan mengalami pembelahan secara meiosis dan akan menghasilkan megaspora yang bersifat haploid. Dari pembelahan ini akan dihasilkan 4 sel turunan, di mana dari 4 sel tersebut hanya terdapat 1 sel yang dapat bertahan, sementara sisanya yaitu 3 sel lainnya mengalami lisis. Untuk tahap selanjutnya, sel yang bertahan itu atau megaspora yang bertahan akan membelah secara mitosis. Dari pembelahan itu akan dihasilkan 2 sel, di mana 1 sel itu akan berperan sebagai telur dan 1 sel lainnya akan berperan sebagai sel induk endosperma, di mana kedua sel yang dihasilkan ini merupakan sel yang bersifat haploid. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai proses penyerbukan akan dibawakan oleh Saudari Nur Wahyuni Alia. Saya persilahkan.
Baik, materi selanjutnya adalah proses penyerbukan. Jadi ini adalah proses penyerbukan. Di sini itu megasporanya telah membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel, di mana satu sel ini berperan sebagai sel telur dan satu sel lain berperan sebagai sel induk endosperma yang semuanya itu bersifat haploid. Pada pembentukan gamet jantan dihasilkan polen pada tahap akhirnya. Nah, polen atau serbuk sari ini selanjutnya masuk ke dalam gametofit betina. Prosesnya itu dapat kita lihat pada pada gambar di mana di dalam polen itu terdapat sperma. Polen itu akan mengeluarkan sperma. Nah, sperma ini akan masuk ke dalam sel telur, lalu sperma akan berkembang menjadi embrio, kemudian akan berkembang menjadi zigot. Nah, mengapa di sini zigot bersifat diploid? Karena sebelumnya sel telur ini bersifat haploid. Kemudian spermanya juga bersifat haploid sehingga akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Jadi di sini juga terdapat gambar zigotnya. Nah, di sini itu mengapa masih ada sel induk endosperm. Nah, sel induk endosperm ini adalah selanjutnya akan berperan untuk menyediakan cadangan makanan sebagai zigot. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai proses akhir dan juga merupakan materi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Fauziah Eka. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses akhirnya. Sebelumnya, kita dapat lihat megatogen dilepaskan sehingga menyebabkan terjadinya pembuahan sel telur atau fertilisasi. Nah, pada gambar pertama, ini merupakan gambar setelah terjadi fertilisasi dan kemudian akan berkembang menjadi embrio atau sporofit baru. Lalu selanjutnya, embrio atau sporofit baru akan tumbuh menjadi kecamba atau bibit pohon. Dan next yang selanjutnya akan tumbuh menjadi pohon atau biasa disebut dengan sporofit dewasa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya dan berakhirlah presentasi dari kelompok kami mengenai pembuahan tunggal pada Gymnospermae. Kami berharap materi kami dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan juga dalam pengambilan video ini mungkin masih banyak kekurangan dan materi kami juga mungkin masih memiliki kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.